Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aurel Jovianti dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, tafsir. Secara etimologis adalah penjelasan dan pengungkapan kata tafsir diambil dari kata fassara ya fassiru tafsira yang berarti keterangan dan atau uraian. Pada dasarnya tafsir berdasarkan bahasa tidak terlepas dari kandungan makna Al-Quran. Yang kedua adalah takwil. Menurut bahasa adalah kembali kepada asal di antara firman Allah yang mengemukakan kata takwil adalah yang artinya untuk mencari fitrah atau mencari takwiliyah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Yang selanjutnya adalah terjemah. Menurut Muhammad Al-Azim Zarqoni adalah mengungkapkan makna kalam pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa dengan kalam yang lain dan dengan menggunakan bahasa yang lain, lengkap dengan semua makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Terjemah memiliki dua macam. Yang pertama terjemah harfiah, yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Untuk terjemah harfiah yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari suatu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Yang kedua adalah terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib dengan kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimat. Titik persamaan dan perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama mempunyai titik persamaan, yang ketiganya adalah sebuah upaya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Perbedaannya adalah tafsir lebih pada makna zahir teks, sementara takwil lebih pada pengalihan makna zahir di makna batin, sementara terjemah hanya mengalihkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain. Klasifikasi tafsir ada dua. Yang pertama bi-al-maksur, yang kedua adalah bi-ar-ra'yi. Tafsir bi-al-maksur sebagaimana dijelaskan Al-Farmawi. Tafsir bi-al-maksur disebut pula bi-ar-riwayah dan an-naql adalah penafsiran Al-Quran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Rasulullah dan penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya dan aqwal tabi'in. Jadi bila merujuk pada definisi di atas ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran sendiri. Misalnya penafsiran kata mutakin pada surat Al-Imran ayat 33 dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan seterusnya. Yang kedua, otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Misalnya penafsiran Nabi terhadap kata azum pada surat Al-An'am ayat 6 dengan pengertian syirik dan pengertian ungkapan al-quwah dengan arami panah pada firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 60. Yang ketiga, otoritas penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Misalnya penafsiran Ibnu Abbas terhadap kandungan surat An-Nasr dengan kedekatan waktu kewafatan Nabi. Yang keempat, otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Misalnya penafsiran tabi'in terhadap surat As-Saffat ayat 65 dengan syair Imr al-Qais. Tafsir bi-al-ra'yi. Tafsir bi-al-ra'yi berarti keyakinan, analogi, dan ijtihad. Dan ra'yi dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian tafsir bi-al-ra'yi disebut juga tafsir bi-al-dirayah. Sebagaimana didefinisikan Husain Az-Zahabi adalah tafsir yang menjelaskan diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbab
nuzul, nasikh, mansukh, dan sebagainya. Urgensi mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir mempunyai kedudukan yang paling agung dan tinggi dalam syariat Islam. Sebagai ujaran syariat, tidak bisa dibenarkan kecuali dengan berdasarkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.